Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari agama kita, yang mana biasanya yang memberikan muhadarah, memberikan kajian adalah Ustazuna Al-Ustaz Samsu Alam, namun beliau berhalangan hadir. Maka iza ta'azzarul aslu yusaru ilal badal. Apabila asalnya uzur, maka digantikan kepada badalnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran dari kitab Riyadhis Shalihin, karena kita senantiasa harus berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga kita akan memasuki, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan mewajibkan puasa padanya, yakni bulan Ramadan. Yang mana kata Imam Az-Zuhri bahwasanya syahrul Ramadan huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran dan memberikan makan. Membaca Al-Quran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, diikuti oleh para sahabat dan setelahnya dan juga setelahnya. Dan juga it'amut ta'am, memberikan makan di bulan Ramadan, yakni diantaranya memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Dan ini adalah suatu amalan yang mulia, yang pahalanya sama seperti orang yang berbuka tersebut. Apabila kita memberikan 2 orang, maka kita dapat 2 pahala puasa. Apabila lebih darinya, maka
lebih juga yang kita dapatkan, yakni syahrul Ramadan tilawatul Quran wa it'amut ta'am, membaca Al-Quran dan memberikan makan. Kita lihat pada kitab Riyadhus Shalihin, pada Kitabul Fadail, bab fadli qiraatil Quran. Kitabul Fadail yakni kitab yang berisi tentang keutamaan-keutamaan, juga pada bab keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalamul Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sungguhnya dia, yakni Al-Quran ini, diturunkan dari Rabbul Alamin, yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril, dibawa kepada hatimu, pada hati Rasulullah SAW, supaya Rasulullah menjadi pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang nyata, yang fasih. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berbicara dengannya, yang mana makna dan lafaznya adalah semuanya kalamullah, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril. Nah, Jibril inilah yang diberi amanah membawa Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi amanah dari kalangan manusia. Jadi dua-duanya yang diberi amanah, aminul malaikah wa aminul bashar, dua-duanya malaikat Jibril alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya adalah yang diberi amanah untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang muslim berusaha untuk membaca Al-Qur'anul Karim dengan tartil dan memahami maknanya. Kita lihat beberapa hadis dari bab ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis yang pertama dari bab ini, yang dia merupakan hadis ke-992 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat
memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dalam riwayat yang lain yang kedua, pada hadis yang kedua, wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima, rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan pembacanya yang mereka mengamalkannya di dunia, yang mana didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, yang mana keduanya akan menjadi hujjah bagi orang-orang yang membacanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada bab ini, yakni bab fadli qiraatul Quran, keutamaan membaca Al-Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Yakni membaca Al-Quran ini dianjurkan, sangat disukai pada setiap keadaan, pada setiap waktu, kecuali pada tempat-tempat yang memang kita tidak bisa atau dilarang membaca Al-Quran, seperti di WC atau tempat-tempat yang kotor, tempat yang najis, maka kita tidak membaca Al-Quran Al-Karim. Adapun keadaan yang lainnya, maka seorang muslim sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Nah, fadilahnya apa? Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Yani Al-Quran ini akan menolong bagi orang-orang yang membacanya. Tentunya dia membacanya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafaz yang kedua, bahwasanya Al-Quran dia akan didatangkan pada hari kiamat nantinya, yang terdepan darinya adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini menunjukkan keutamaan membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Dan lebih baik lagi kalau kita hafal, sehingga kita sering mengulang-ulanginya. Dan juga surah Al-Baqarah ini terkhusus siapa yang sering membacanya di rumahnya, dia akan terhindar dari gangguan syaitan. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran di sini pada hadis yang kedua ini disebutkan yang mengamalkannya di dunia. Berarti ada dua keadaan orang yang membaca Al-Quran. Ada yang beramal dengannya dan ada yang tidak beramal dengannya. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkannya, maka Al-Quran tersebut akan menjadi hujjah baginya, hujjah yang menolongnya nantinya pada hari kiamat.
Nah, bagaimana kita bisa mengamalkannya? Tentunya ketika kita membacanya, kita berusaha untuk memahami maknanya. Adapun orang yang hanya membacanya tanpa mau mengamalkannya, maka ini akan menjadi hujjah atasnya. Hujjah atasnya, hujjah yang menggelincirkannya ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu hujjah bagimu dan hujjah atasmu. Hujjah bagimu yang membelamu. Kemudian hujjah atasmu yang akan membinasakanmu apabila dia tidak mengamalkannya. Dan lebih parah lagi kalau dia sudah tidak membacanya dan tidak mengamalkannya. Nah, kemudian kita lanjut kembali membaca hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin ini, hadis yang ketiga. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an ini ada dua bentuk. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an dalam pelajaran lafaznya dan juga maknanya. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an tersebut? Bagaimana cara seorang menghafal Al-Qur'an? Nah, ini termasuk di antara mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena seorang atau beberapa orang berkumpul belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an atau menyetorkan hafalan Al-Qur'an, membimbing untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka suatu kebaikan apabila di dalam rumah tangga orang tua mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya, bagaimana cara membacanya, menyimak hafalannya, maka ini mereka masuk dalam hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian bentuk yang kedua, mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an dalam bentuk ta'limut tafsir, yakni mengajarkan tafsirnya. Mengajarkan bagaimana tafsir dari kalamullah. Apa maksud dari firman Allah ini? Jadi mempelajari tafsir dari kitab-kitab tafsir para ulama. Nah, ini termasuk juga mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini adalah tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Yakni dipelajari maknanya melalui tafsirnya, penjelasan dari para ulama yang mereka menukil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk ke dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim dan termasuk orang-orang yang terbaik, umat Rasulullah yang terbaik. Maka hendaklah kita mengambil bagian darinya. Dua-duanya. Kita mempelajari bagaimana cara kita membaca Al-Quran dan juga bagaimana kita memahami Al-Quran tersebut.
Kemudian hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membaca Al-Qur'an tersebut, yakni membacanya sesuai dengan diturunkannya, maka dia akan bersama as-safaroh al-kiram al-baroroh. Safaroh al-kiram al-baroroh ini adalah sifat malaikat, yakni bersama malaikat yang Allah sebutkan dalam surah Abasa, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaroh kiramin baroroh. Ini terdapat pada suhuf yang dimuliakan, diangkat dan disucikan di tangan para malaikat yang safaroh, yang berkeliling, yang kiram, yang mulia, yang baroroh, yang baik. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran, bagus bacaannya, maka dia akan bersama para malaikat yang baik, malaikat yang mulia. Kemudian orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta ini berat ya, salah-salah gitu. Dan dia berat membacanya, lahu ajron, dia dapat dua pahala. Pahala atas susahnya dia membaca Al-Quran, capeknya dia, dan pahala sulitnya, masyaqqahnya. Dari hadis ini terdapat anjuran untuk membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran ini ada dua keadaan. Dia mahirnya sudah bahasa Indonesia ya, pintar membacanya. Kemudian ada yang masih kesulitan membacanya. Dua-duanya adalah kebaikan. Dua-duanya mendapatkan pahala. Tentu yang pertama, yang mahir ini lebih mulia, lebih baik. Karena apa? Karena dia dikumpulkan bersama para malaikat. Para malaikat yang mulia. Dan orang yang kesulitan dia dapat dua pahala. Dan di sini terdapat anjuran untuk membaca Al-Quran walaupun belum sampai taraf mahir, belum sampai taraf dia pintar membaca Al-Quran, tapi tetap dianjurkan membaca Al-Quran. Walaupun mungkin satu halaman dia bisa baca 5 menit lebih, mungkin 10 menit dia baca, karena apa? Kesulitan. Tidak apa-apa, dia akan tetap dapat pahala. Jadi jangan kita bosan membaca Al-Quran walaupun berat bagi kita, karena mungkin dari mudanya, dari kecilnya tidak terbiasa membaca Al-Quran. Terlebih lagi bukan bahasa kita. Namun tidak mustahil kita lihat orang-orang Arab pun yang mereka jarang membaca Al-Quran pun berat juga baginya. Karena Rasulullah ini berbicarakan kepada para sahabat. Walaupun mereka bisa mereka berbicara dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, namun ada juga yang sulit membaca Al-Quran. Sebagaimana kita yang berbahasa Indonesia, ada juga yang sulit baca bahasa Indonesia. Seperti itulah keadaan orang-orang
Arab. Nggak mesti dia bisa bahasa Arab pasti bisa baca Quran. Ya sama seperti kita bahasa Indonesia, belum tentu kita bisa baca Al-Quran. Belum tentu kita bisa membaca bahasa Indonesia. Sama juga beberapa bahasa daerah, ada yang lancar bahasanya, bahasa Jawa misalnya, mungkin tulisan Jawa tidak paham. Nah seperti itulah keadaan orang-orang Arab mungkin. Nah kita yang membaca Al-Quran ini pada dua keadaan ini tetap kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim, dan jangan kita lewatkan satu hari pun melainkan kita membaca Al-Quran. Apalagi ini bulan Sya'ban, kemudian nanti masuk bulan Ramadan, terbanyak lagi kita membaca Al-Quran. Dan juga kita berusaha untuk menaikkan level kita dari ya tata mungkin naik ke level mahir bil Quran. Nah, kemudian kita lihat lagi ini dengan banyak membaca, keutamaan membaca Al-Quran, kita semakin semangat untuk baca Al-Quran. Kita baca hadis yang kelima. Wa an Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha thayyib wa tu'muha thayyib wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulun wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah rihuha thayyib wa ta'muha murrun wa masalul munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, yakni buah yang wangi baunya dan rasanya pun enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti korma, tidak ada wanginya. Korma kan tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Kemudian seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti roihana. Roihana ini baunya wangi, tapi rasanya pahit. Kemudian perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah, yakni buah yang tidak ada wangi baunya dan rasanya pun pahit. Nah ini 4 keadaan, 2 untuk orang mukmin dan 2 lagi untuk orang munafik. Nah, orang mukmin keadaannya lihat semuanya baik. Keadaannya baik. Karena apa? Keimanannya, manisnya iman. Seorang mukmin yang baca Al-Quran seperti utrujah, wangi baunya, rasanya pun enak dan manis. Ini adalah buah daripada keimanannya. Dan ditambah lagi dia baca Quran. Nah, orang mukmin yang tidak baca Quran seperti tamar, korma. Korma ini rasanya manis, walaupun tidak ada baunya. Dan rasa manis inilah manisnya iman. Kemudian orang munafik membaca Al-Quran seperti roihana yang baunya baik, wangi baunya. Nah, ini adalah bau daripada Al-Quran yang dia baca. Tetap memberikan kebaikan baginya, walaupun rasanya pahit. Nah, orang yang tidak membaca Al-Quran dan dia tidak beriman, ini adalah tingkatan yang paling rendah. Tidak ada wanginya dan rasanya pun pahit. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berusaha mencari yang pertama, seperti diumpamakan Rasulullah seperti utrujah, buah yang wangi dan rasanya pun manis. Dia sudah beriman dan dia membaca Al-Quran.
Jangan sampai cuma beriman saja atau tidak beriman tapi baca Quran. Nah, tidak bermanfaat baginya. Nah, kita lanjut lagi membaca hadis berikutnya, hadis yang ke-6 tentang keutamaan baca Al-Quran. Wan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin, rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kaum dan merendahkan sebagiannya. Jadi sebab Al-Quran ini Allah mengangkat beberapa kaum di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Yakni mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Bagaimana kita sebutkan dalam beberapa hadis sebelumnya, menjadi hujjah baginya mengamalkan Al-Quran, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran tersebut. Inilah orang-orang yang berilmu, mengambil ilmu dari Al-Quran, ilmu yang baik. Kemudian yang direndahkan oleh Allah, merekalah orang-orang yang mereka membaca Al-Quran akan tapi dia tidak mengamalkannya, menyombongkan diri darinya, tidak membenarkan kabar-kabar Al-Quran, tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Wal-iyazubillah. Nah, seperti ini keadaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka tidak mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita lanjut membaca hadis berikutnya. Ini hadis juga sering kita membacanya, namun tidak mengapa kita mengulanginya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan kebaikannya. Dan kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10, satu kebaikan jadi 10. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau katakan hadis hasan sahih. Jadi di dalam hadis ini terdapat keutamaan membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini pahalanya itu dinilai per huruf.
bukan lagi per halaman tapi per huruf. Satu huruf. Jadi kalau satu halaman tuh banyak hurufnya, maka kita akan makin banyak pahalanya. Makanya di antara yang paling banyak mendapatkan pahala adalah orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia bisa mengulang berkali-kali. Karena dia menghafal mulai dari surah Al-Baqarah, mulai dari Alif Lam Mim mungkin cuma beberapa kali karena sudah hafal. Zalikal kitabul la raiba fihi, diulangi sampai hafal. Bisa sampai 10 atau 20 kali. Baru dia hafal. Setelah dia hafal, tentu dia akan setorkan kepada gurunya, kepada yang mengampu hafalan, disetorkan, disimak. Salah, diulang lagi, dapat pahala lagi per hurufnya. Nah, supaya hafalannya tidak hilang, diulangi lagi, dibaca lagi ketika sholat, di waktu-waktu yang dia menyediakan waktu untuknya. Maka ini diantara keutamaan menghafal Al-Quran, maka dia akan lebih banyak lagi membaca Al-Quran Al-Karim. Dan juga kita hendaklah berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Selain kita membaca ayat-ayat atau surah yang dianjurkan untuk dibaca pada hari-hari tertentu, seperti surah Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun hari Jumat, atau surah-surah yang lainnya yang dianjurkan, kita juga membaca Al-Quran mulai dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka kita akan mendapatkan pahala per hurufnya, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Baqarah, pada surah Al-Fatihah, pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Nah, inilah kita akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Pahala yang banyak sekali, yang mana setiap hurufnya kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus membaca Al-Quran, untuk terus mempelajari Al-Quran, dan juga untuk terus mengamalkan Al-Quran. Terlebih ketika kita menghadapi bulan Ramadan, jangan sampai satu hari pun, satu keadaan pun tanpa kita membaca Al-Quran. Apabila kita tidak bawa mushaf, mungkin kita bisa mengulang-ulangi hafalan kita, walaupun hafalannya sedikit, tetap harus diulang-ulangi. Lagi kalau hafalannya banyak, lebih lagi. Dan alhamdulillah zaman sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi, yang mana di handphone yang kita bawa setiap harinya bisa kita masukkan Al-Quran dan kita bisa membacanya. Begitu juga mushaf Al-Quran zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin Al-Quran besar, sekarang sudah ada yang kecil. Apabila mata kita masih kuat, maka tidak apa-apa kita baca yang kecil sehingga gampang untuk dibawa di saku. Namun apabila kita tidak bisa lagi melihat yang kecil, ya kita lihat yang besar atau dengan bantuan kacamata.
Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi motivasi bagi kita semua, termasuk yang menyampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah merupakan kesalahan saya sendiri dan dari syaitan. Allah berlepas diri darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.